Oke, jadi kita bakal nyoba dulu, kita pakai 8 gram, nanti karena ini nanti akan di cupping. Kita coba ke timer dulu ya, dengan gilingannya udah kita presisiin hampir sama kok untuk size-nya. Oke, kita coba, 1, 2, 3. Oke. Untuk hasil gilingan timer sendiri lumayan smooth, tapi masih ada nyangkut-nyangkutnya sedikit. Ini di 15 detik selesainya dia. Kita coba lagi. Oke, dari segi aromatik bisa kita lihat sendiri, dan sekarang kita nyobain dari Kin Grinder K2. Kayaknya sih lebih cepat kalau saya prediksi karena dari aksisnya sendiri, tapi nggak tahu, kita coba aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa kita lihat sendiri ya, ini kayak gilingannya tuh kayak lebih gigit atau grip gitu di Kin Grinder sendiri dibandingkan timer C2. 10 detik udah selesai. Ya, bisa dibilang sendiri Kin Grinder sendiri udah 10 detik dia udah selesai. Dia ada selisih 5 detikan dibandingkan kompetitor atau kontendernya. Oke, kita bisa cium, nanti habis ini kita bakal zoom in gimana hasil gilingan keduanya. Oke, bisa kita lihat sendiri ya, kalau di timer ini kita bisa lihat uniformity-nya lebih bagus dibandingkan di Kin Grinder. Ini kita masih lihat ada sedikit particle fine atau lebih penyebarannya lebih kecil di sini. Habis gini kita bakal cupping, tapi aku pengennya sih blend cupping. Jadi habis gini kita akan nomerin bawahnya terus kita acak gitu, biar lebih fair juga hasilnya gimana. Dah. Oke guys, jadi udah diacak. Oke, jadi ini tadi udah diacak sama krunya Marvel, jadi saya nggak tahu, tapi kita udah di bawahnya kurang lebih. Mana sih yang itu? Yang mana yang di timer, mana yang di itu. Kita bakal cupping habis gini. Nah. Oke, simak ya, kita bakal cupping, kita pakai 150. Kopinya sama dan hasil gilingannya juga sama, udah kita ukur. Sekarang kita bakal cobain cupping. Oke, kita tunggu selama 4 menit. Kalau dari segi aroma, coba. Kalau dari lebih segi wet aroma, saya lebih suka yang ini, dia lebih acidic. Kalau yang ini dia lebih ke arah mild dan sweet. Ini lebih highlight di acidity-nya dia. Tapi kita bakal komparasi lagi. Oke, ini sudah 3 menit 30. Sekarang kita coba untuk cium aromanya. Oke, kopi yang kita gunain sama, air yang kita gunain juga sama, dan kita bakal cupping karena jadi fair and square gitu. Oke, set. Oke, kalau kita coba yang di sini sekarang kita cobain. Jadi Oke, menarik karena ini dia, kalau yang di cup ini dia lebih highlight ke fruity, sementara kalau yang di sini dia itu lebih highlight ke sugar browning. Kalau saya jadi kayak dapat vanilla, hazelnut di sini, tapi di sini lebih kayak ke cranberries atau dried berries yang lumayan intens. Jadi dua karakter grinder ini lumayan berbeda ya guys. Saya juga dapat aroma yang spices di sini.
Nah, saya juga nggak tahu karena saya nggak tahu nih mana yang timer, mana yang king grinder. Ini head to headnya sendiri. Tapi nanti saya bakal coba tebak kalau dari hasil mainan-mainan seminggu. Gitu. Oke, kita cobain satu. Dari sini dulu deh. Sesuai deskripsinya dia lebih kayak ke buah-buahan berries. Kalau sesuai dengan dried aromanya tadi sama wet aromanya. Jadi kalau ini kayak lebih ke highlight seperti nutty, hazelnut, terus lebih manis ke kacang-kacangan. Kalau dari fast hot sih saya lebih suka yang di sini sih. Pas suhu mulai turun ini lebih hazelnutnya lebih kelihatan, tapi walaupun acidity-nya lebih tetap dominan. Cuman kalau dari segi body Oke, kalau dari segi mouthfeel atau body saya lebih suka yang di sini. Dari segi aftertaste saya cenderungnya lebih ke arah yang di sini. Dan kalau dari segi balance dan acidity dan keluar saya lebih prefer yang di sini sementara. Kita coba lagi pada saat suhunya mulai turun lagi. Nah, menariknya pada saat suhunya mulai turun, ini mulai ganti switching kayak ke sini, tapi sementara yang di sini ini acidity-nya dia mulai naik. Dan istilah kata ya mulai kayak tukeran swift gitu ya. Menarik juga antara dua grinder ini. Karakternya lumayan similar, tapi tetap sih level acidity-nya masih tinggian yang di sini. Jadi sugar browningnya mulai hilang. Ini sekarang yang level acidity-nya lebih tinggi. Dan aftertaste-nya juga lebih panjang walaupun agak sedikit lebih dry. Dan kita coba lagi ya. Jadi kalau kamu suka yang rasa buah-buahan, mungkin lebih cenderung sama suka kopi yang lebih asam, mungkin lebih prefer yang kesini karena acidity-nya lebih live sama vibrant. Sementara kalau kamu lebih suka yang kopi yang lebih mild dan aftertaste-nya dan teksturnya yang lebih sweet, kamu mungkin bisa larinya ke sini. Oke, tebak-tebakan. Ini timer ya. Terus kita coba. Oh enggak, ternyata ini king grinder. Yang ini malah yang timer C3 Pro malahan. Wow. Ternyata saya salah. Ternyata ini yang timer C3 Pro, ini yang king grinder. Jadi preferensinya kalau saya sih lebih ke king grinder ini sih. Jadi kayak lebih acidic juga. Cukup menarik juga, tapi timernya sendiri ini dia lebih, kalau timer ini dia ada improving the flavor pada saat suhunya mulai dingin. Cukup menarik juga. Dan sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan dari dua grinder ini yang harus kamu pertimbangin apa. Nah, jadi tadi ini, nah kurang lebih gini. Wow, lumayan juga. Jadi kalau di timernya sendiri ini, kalau kalian beli seharga 850.000 sama Kobeni, kalian sudah dapat pouch seperti ini. Terus ada brushnya juga. Sementara kalau kalian beli king grinder ini, kalian cuma dapat brushnya doang. Terus timer sendiri juga punya keunggulan, yaitu handle-nya bisa kalian lipat di sini. Sementara kalau king grinder ini walaupun bentuknya lebih solid, tapi cranknya nggak bisa dilipat.
Tapi kalau build solid dan hasil seduhan, saya cenderung lebih ke King Grinder K2 dibandingkan di Timemore C3 Pro. Yang terakhir adalah masalah garansi, yaitu King Grinder sendiri belum ada reseller mumpuni. Mungkin nanti Kobe ini kalau misalkan punya pengembangan bisnis lagi, bisa jadi resellernya atau bapak King Grinder juga. Dan sementara kalau di Timemore sendiri kan kita tahu sendiri sudah ada garansi, dan Kobe ini sendiri juga kalau dari segi garansi kita juga punya beberapa produk Timemore. Kalau ada keluhan dan apa sudah bisa langsung handle-nya, servisnya top tier banget lah kalau di Indo. Saya rekomen banget gitu. Kurang lebih gitu aja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan soal grinder budget, dan dua-duanya sih saya bisa rekomendasi ya. Karena dua-duanya punya hasil gilingan yang lebih bagus juga dibandingkan harga yang ditawarkan. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan kalau ada pertanyaan bisa tanya lagi sama saya. Sampai jumpa di feed berikutnya.